adalah ikon pariwisata Indonesia yang moncer di mata dunia. Merupakan tujuan wisata terkemuka yang bahkan seringkali lebih dikenal dibanding dengan Indonesia itu sendiri. Bali memiliki potensi alam yang indah, hutan hijau yang alami, gunung, danau, sungai, area persawahan, dan tentu saja yang utama adalah pantainya dengan butir pasir yang beragam, putih dan hitam. Bali juga dikenal dengan kultur budayanya yang selaras dengan alam, adat budayanya yang luhur, unik, diwarisi turun-temurun dari leluhur yang terawat dari generasi ke generasi. Bali adalah kota wisata yang berhasil mematri sejarah dan budaya ke dalam harmoni. Sejarah dan budaya itu konon disebut terkait erat dengan peninggalan kerajaan Majapahit, empire terbesar di Nusantara yang berpusat di bumi Jawa. Maka tak heran, hubungan Jawa dan Bali terjalin sangat erat. Bukan saja erat, tapi Bali sesungguhnya adalah Jawa itu sendiri. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok, dikelilingi pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ada Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Menjangan, dan Pulau Serangan. Bali juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura, menggambarkan identitas masyarakat Bali yang erat dengan adat budaya tradisi leluhurnya. Leluhur Bali bisa dilihat dari orang Bali yang mendiami pulau ini, terbagi menjadi dua subsuku, Bali Mula atau Bali Aga dan Bali Majapahit. Bali Majapahit berasal dari masyarakat yang menganut kepercayaan Hindu dan istiadat Majapahit. Suku ini tidak lain adalah masyarakat Jawa era kerajaan Majapahit yang bermigrasi ke Bali pasca penaklukan Pati Gajah Mada sesuai komitmennya yang tertuang dalam Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara. Sepeninggal Gajah Mada, stabilitas politik di Bali masih belum terbentuk, kacau balau. Hingga pada tahun 1350 Masehi, diutuslah Sri Krishna Kepakisan yang berasal dari Kepakisan Kediri untuk mendiami wilayah Bali. Sebagai Raja Bali yang baru, Sri Krishna Kepakisan mendiami Puri atau Keraton Samprangan sebagai pusat kerajaan. Letaknya sekarang di daerah Gianyar. Hingga saat ini, lokasi ini dikenal dengan daerah bekas markas tentara Majapahit. Ledakan perpindahan penduduk Jawa Majapahit memuncak, yakni pada akhir periode kerajaan Majapahit. Maka tak heran, suku ini menjadi mayoritas di Bali. Sebelum kedatangan Bali Majapahit, Bali telah berpenghuni. Mereka dikenal dengan nama suku Bali Aga. Ya, sebagaimana di Jawa ada suku Tengger, di Sunda ada suku Baduy, di Bali ada Bali Aga. Keadaannya hampir serupa, hidup di pegunungan dan nyaris tidak terjamah teknologi. Bahkan Bali Aga diartikan sebagai orang gunung yang kurang wawasan karena mereka berada di kawasan pedalaman. Menurut legenda, hiduplah raja terakhir Pejen, kerajaan Bali tua, yaitu Sri Aji Asura Bumi Banten, yang memiliki kekuatan supranatural. Dia bisa memotong kepalanya tanpa merasa sakit dan meletakkannya kembali. Suatu hari kepala sang raja tanpa sengaja jatuh ke sungai dan hanyut. Salah seorang pelayannya panik, memutuskan untuk memotong babi guna mengganti kepala sang raja. Dengan tampilannya yang baru, sang raja tersebut malu bertemu rakyatnya. Raja bersembunyi di sebuah menara tinggi, melarang siapapun untuk melihat dia. Namun ada seorang anak kecil yang menemukan rahasia tersebut, dan sejak itu raja ini dikenal sebagai Dalem Bedulu, atau dia yang berubah kepala. Legenda tentu saja mengandung unsur yang kadang tidak bisa diterima nalar. Namun kalau ditelaah,
Menurut sejarawan, kisah tersebut membalut sejarah yang sebenarnya, yakni hilangnya kekuasaan Raja Bali Mula. Sang raja bersembunyi pasca berkuasanya Majapahit atas kerajaan Pejeng. Penduduk Bali Aga diperkirakan telah datang ke Pulau Bali jauh sebelum gelombang migrasi Hindu Jawa asal Majapahit. Tapi seberapa jauh? Kita lihat data sejarah. Melihat hubungan Jawa Bali sebelum era Majapahit atau bahkan Singasari, bahkan jauh sebelum Jenggala dan Kediri, yakni periode akhir kerajaan Medang Wangsa Isyana. Bu Sidok memiliki putra Sri Dharma Wangsa dan adiknya Sri Makuta Wangsa Wardana. Sri Makuta Wangsa Wardana memiliki putri bernama Gunapriya Dharma Patni, lahir tahun 961 Masehi, yang tumbuh di Istana Watugaluh di Jawa bagian timur. Jejak hubungan Jawa Bali sudah terlihat pada era ini, yakni sang putri Gunapriya Dharma Patni menikah dengan Udayana, Raja Bali dari Wangsa Warmadewa, dan kemudian pindah ke Bali sebagai permaisuri, mengambil nama Mahendra Datta. Dari pernikahan ini kemudian memiliki beberapa orang putra, yaitu Erlangga yang kelak nanti menjadi raja di Jawa, Kerajaan Kahuripan, yang seterusnya menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa, Jenggala Panjalu, Singasari, hingga Majapahit. Kita mundur lagi ke belakang. Dinasti Marwadewa menjadi penguasa yang paling masyhur di Bali. Keturunannya mampu mempertahankan kekuasaan selama lebih dari 1 abad, hampir tanpa konflik internal yang berarti. Nama Bali diketahui tergurat pada prasasti yang ditulis pada era dinasti ini. Bali Dwipa, Pulau Bali, termaktub dalam prasasti Belanjong yang ditulis oleh Sri Kesari Warmadewa pada tahun 914 Masehi yang menyebutkan Wali Dwipa. Kita mundur lagi jauh ke belakang. Sebelum dinasti Marwadewa, Bali telah membangun sistem pemerintahan berupa kerajaan, yakni yang dipimpin oleh Singa Mandawa di wilayah Panglapuan. Pada eranya seluruh rakyat Bali menyatakan tunduk dan menghamba kepadanya. Menariknya dinasti kuno ini menurut analisis sejarah terkait erat dengan kerajaan Kanjuruhan yang letaknya di Kanjuruhan, Malang sekarang. Prasasti Dinoyo di Jawa Timur dan Prasasti Canggal di Jawa Tengah yang dibuat pada pertengahan abad ke-8 menceritakan asal-usul kerajaan Singa Mandawa. Dikisahkan ada seorang utusan dari Sriwijaya yang datang ke bumi Jawa. Mereka dikenal sebagai masyarakat Gajayana. Keberadaan Gajayana di Bali diperkuat dengan adanya tokoh bernama Gajawahana pada naskah Usana Bali. Gajawahana digambarkan sebagai seorang raja yang baik, perhatian, serta benar-benar mencintai rakyatnya. Kata wahana memiliki arti yang sama dengan yana, yakni kendaraan. Gajayana sama dengan Gajawahana, sehingga jelas bahwa kedua nama itu menunjuk pada satu tokoh yang sama. Silakan periksa kerajaan Kanjuruhan pada video sebelum ini. Menurut analisis sejarah Narendra, kerajaan Singa Mandawa diambil dari Dewa Singa, ayah Raja Gajayana. Hal ini bisa ditelisik pada prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh kerajaan Singa Mandawa yang sama sifatnya dengan prasasti-prasasti Dinoyo dari kerajaan Kanjuruhan. Terdapat 7 prasasti yang pernah dikeluarkan oleh kerajaan Singa Mandawa. Seluruhnya ditulis antara 882 hingga 914. Setelah berkuasa cukup lama di Bali, pemerintahan Singa Mandawa digantikan oleh dinasti Warmadewa. Apabila kita lihat dari fakta sejarah ini, maka tidak bisa dipungkiri bahwa kerajaan Bali kuno terkait erat dengan kerajaan Jawa kuno. Kemudian sejarah Jawa Bali dipererat kemudian di era Erlangga dan makin erat dan makin kuat lagi di era Majapahit. Banyak saudara-saudara kita yang belum tahu jelas mengenai warga Bali Mule dan Bali Age. Sebagian mengira bahwa keduanya sama-sama penduduk Bali asli. Benarkah demikian? Biar gamblang,
Tutsuki akan mengajak pemirsa menelusuri asal-usul kedua warga tersebut dengan merujuk buku Baba Dalam yang ditulis oleh Cokordo Rakoputra. Dahulu kala diceritakan bahwa Pulau Bali, Jawa, dan Sumatera masih jadi satu dengan benua Asia. Pada masa itu, pulau-pulau tersebut telah dihuni oleh manusia purba yang disebut Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang telah berdiri tegak. Dalam kesehariannya, manusia purba itu telah memakai alat dari batu seperti kapak batu untuk mencari makanan. Setelah itu datang bangsa lain yakni bangsa Papua Melanesioid. Bangsa yang telah memakai alat dari tulang ini berasal dari daerah Tonkin, menyebar ke arah selatan dan sampai ke Indonesia. Selanjutnya datang rumpun bangsa atau ras lain yang telah memakai alat batu yang dihaluskan dan telah pula mengenal alat dari perunggu. Ras bangsa ini adalah Palayu Mongoloid atau Melayu Polinesia atau ras Austronesia, yakni salah satu cabang dari bangsa Mongoloid yang mempunyai ciri-ciri berkulit sawo matang atau kuning, rambut licin, hidung kecil, dan bertubuh sedang. Ras Austronesia inilah yang datang ke Bali pada zaman Batu Baru atau Neolitikum. Mereka diperkirakan datang dari Indochina Utara karena benda-benda serta corak budaya mereka memiliki kesamaan dengan peninggalan di Bali dari zaman Neolitikum. Akhirnya secara berangsur-angsur terjadi percampuran antara semua induk bangsa tersebut sehingga menghasilkan orang Bali Mule yang disebut-sebut sebagai orang Bali asli. Seperti layaknya rumpun ras bangsa Austronesia, orang Bali Mule mempunyai kepercayaan bahwa roh leluhur yang telah meninggal akan melindungi mereka. Untuk mendapatkan perlindungan dari leluhur, mereka membuat arca batu dan tempat pemujaan untuk memuja para leluhur atau para hyang. Kebiasaan lainnya, penduduk Bali Mule melaksanakan upacara kematian dengan mengubur mayat yang disebut biotanem. Pada masa itu, penduduk masih menganut kepercayaan animisme, belum menerima ajaran agama Hindu yang menganjurkan melaksanakan upacara pembakaran mayat. Namun, waktu itu masyarakat sudah mempunyai ikatan persekutuan yang merupakan cikal bakal desa-desa di Bali. Percampuran penduduk Bali pada masa lalu yang diwariskan sampai sekarang ini adalah perbauran dari berbagai bangsa yang datang ke daerah ini dan menjadi induk orang-orang yang menduduki Pulau Bali sama dengan induk orang-orang yang menduduki Jawa dan sekitarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi berbagai hubungan antara berbagai bangsa yang datang ke Bali, sehingga menambah keragaman adat dan kebudayaan Bali. Diperkirakan pada masa 300 sebelum Masehi, Pulau Bali telah sering disinggahi para pelaut bangsa India, terutama pada zaman pemerintahan dinasti Maurya di India. Pelaut India datang ke sebelah timur Laut Benggala untuk mencari barang yang sulit didapat di tempat asal mereka, seperti kayu cendana dan rempah-rempah. Barang-barang itu mereka cari di kepulauan Indonesia termasuk Bali. Di sebelah utara Bali dekat Gunung Agung banyak terkumpul bahan mentah sebagai komoditas yang diangkut ke India. Saat itu Pulau Bali sudah dikenal dengan nama Bali Dwipa. Di samping terjadi pertukaran barang dan pengetahuan, terjadi pula komunikasi dengan Brahmana dan imigran dari India. Dengan demikian, Bali sudah dikenal dunia dan berhubungan dengan bangsa lain yang menimbulkan asimilasi dan akulturasi dengan budaya luar, termasuk dengan bangsa Cina. Begitulah
penduduk Bali keturunan bangsa Austronesia yang telah bercampur dengan bangsa sebelumnya disebut warga Bali Mula masih menganut animisme dan belum menganut agama, hanya menyembah leluhur yang disebut Hyang. Secara spiritual mereka belum lengkap sampai kemudian berdatangan para Brahmana dari Jawa yang memberikan pendidikan spiritual agama. Salah seorang dari para Brahmana itu adalah Resi Markandeya. Beliau adalah seorang resi dari perguruan Markandeya di India yang memberikan ajaran agama Hindu sekte Vaishnava kepada penduduk Bali. Di Jawa, Resi Markandeya pertama kali berasrama di Gunung Dieng, kemudian berdharma yatra ke daerah timur Jawa, dan berasrama di Gunung Raung. Di tempat itu, beliau mengajarkan agama Hindu kepada murid-muridnya, yaitu Wong Age. Age artinya gunung atau manusia pegunungan. Dari situ beliau melihat bahwa orang Bali secara spiritual masih kosong, sehingga beliau bersama muridnya sebanyak 800 orang datang ke Bali untuk memberikan pencerahan agama Hindu dan mengajarkan cara bertani yang baik. Begitu sampai di Gunung Agung, mereka segera melakukan pembukaan lahan pertanian, tetapi gagal karena banyak yang jatuh sakit dan meninggal. Bencana itu membuat Resi Markandeya memutuskan untuk kembali ke asramanya di Gunung Raung, Jawa Timur. Diceritakan kemudian di Gunung Raung, Resi Markandeya mendapat pewisik, lalu kembali ke Gunung Agung diiringi 400 orang murid. Sebelum melakukan pembukaan hutan, beliau melakukan yatnya dan menanam pancadatu di lereng Gunung Agung untuk memohon anugerah keselamatan. Daerah penanaman pancadatu itu dinamai Besuki yang kemudian menjadi Besaki yang artinya selamat. Tempat penanaman pancadatu itu kemudian menjadi Pura Besaki. Selanjutnya, Resi Markandeya dan rombongannya menuju ke arah barat, merabas hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Diceritakan bahwa lahan pertanian mereka memberikan hasil berlimpah. Semua itu disebut karena Kahyun Sang Yogi. Kahyun berasal dari kata kayu. Karenanya, di kemudian hari tempat itu disebut Desa Taro. Di Desa Taro, beliau kemudian mendirikan pura yang disebut Pura Gunung Raung. Selanjutnya, beliau pindah lagi, melakukan yoga semadi pada sebuah bukit dan membangun sebuah pura yang disebut Pura Payogan, terletak di Campuan Ubud. Setelah pindah lagi ke sebelah barat, beliau lalu mendirikan Pura Murwa. Daerah tempat mendirikan pura itu disebut Parhyangan dan sekarang disebut Payangan. Demikianlah kedatangan orang-orang dari berbagai bangsa ke Bali secara berkesinambungan dan diikuti pula oleh kedatangan orang bijaksana yang memberikan ajaran agama Hindu, menambah kelengkapan budaya spiritual dan perilaku orang Bali secara skala-niskala.